Selamat pagi anak-anak kami sekalian semua. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Apakah tadi anak kami sekalian semua sudah sarapan? Sudah, Pak. Terus ya, kepada anak kami sekalian semua, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Apakah kalian sudah pernah mendengar tentang keyakinan kelas? Belum, Pak. Belum pernah ya? Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan pagi yang penuh berbahagia ini. Keyakinan kelas itu sama dengan peraturan. Pernah mendengar peraturan? Pernah ya? Pernah mendengar sebuah peraturan? Pernah, Pak. Peraturan itu adalah salah satu aturan yang harus dipatuhi dan ditaati. Jadi keyakinan kelas itu tidak jauh berbeda dengan peraturan yang pernah kalian dengar. Kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Inilah yang akan Bapak sampaikan. Agar lingkungan kelas kita ini, lingkungan sekolah kita ini dapat membuat murid-murid menjadi aman, murid-murid menjadi nyaman ketika beradaptasi dengan guru, dengan teman-teman kalian. Jadi keyakinan kelas yang akan kita buat pada pagi hari ini, yang pertama sifatnya harus menunjukkan positif. Jangan kita membuat keyakinan dampaknya itu negatif. Ya, tidak benar. Yang mau kita buat keyakinan kelas itu adalah yang menunjukkan positif, yang baik, yang bisa kalian nanti laksanakan, bisa kalian tanggung jawabi dalam menerapkan budaya positif. Jelas ya? Jadi ingat, cara membuat keyakinan kelas, Bapak berharap kepada anak kami sekalian semua, nanti akan Bapak bagi sebuah kartu yang ada di meja. Kemudian nanti akan kalian isikan apa keyakinan kelas yang perlu kita buat. Satu aja. Setelah itu nanti kita tempelkan di kertas karton yang sudah digunakan. Ya. Kuncinya satu, nah, usahakan kalimat keyakinan kelas itu yang menunjukkan positif, baik. Jangan yang berdampak negatif ataupun buruk. Nah, jadi kali ini keyakinan kelas yang kita buat berdasarkan dengan keinginan kalian. Ya. Kenapa harus kalian buat keyakinan kelas? Sudah kita jawab, akan terciptanya lingkungan kelas yang aman dan nyaman dan dapat kalian pergunakan. Jadi perlu diingat, buatlah kira-kira apa contoh keyakinan kelas yang harus kita buat sesuai dengan keinginan kalian, bukan keinginan Bapak, keinginan kalian. Nanti sama-sama kita kolaborasi, kerjasama untuk menciptakan budaya positif. Jelas ya? Jadi buat sebuah kalimat keyakinan kelas 1 untuk kita terapkan dan kita jawab. Aku kasih contoh nih. Kira-kira kalau kita buat keyakinan kelas di ruangan ini, Bapak kasih contoh satu, misalnya berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Jadi nanti tulis lagi yang lain. Kira-kira apa yang perlu kita buat keyakinan ini? Nah, ya. Intinya Bapak ulangi sekali, buat yang mendapatkan nilai positif.
kalian buat, kita letakkan di kertas karton, baru kita baca. Setelah nanti kita baca, kita simpulkan mana yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah ini. Paham ya? Jelas? Jelas nak? Oke. Sekarang Bapak akan membagikan sebuah kartu, ya. Tolong diisi keyakinan kelas, satu kalimat. Ya. Nanti siapa yang sudah siap boleh ditempelkan di kertas kartu. Paham? Jelas? Sekali lagi, yang sudah mendapat kartu, tolong dulu tertib. Nanti sama-sama kita kerjakan bersama-sama. Ya. Dengerin dulu. Nah. Sabar. Semua akan mendapatkan bagian. Jangan takut, ya. Maka mendapat bagian. Oke. Semua akan mendapatkan bagian. Jadi jangan khawatir, ya. Yang warna-warni ya. Ada merah, ada kuning. Oke. Semua akan mendapatkan bagian. Ya, sudah mendapat semua anak? Sudah. Sudah ya? Sudah dapat semua? Sudah. Ya, baik. Bapak tunggu waktunya. Beberapa menit. Coba tuliskan satu kalimat yang menunjukkan keyakinan kelas bernilai positif. Sampai sudah siap? Letakkan di kertas karton dengan rapi, jangan berdorong-dorongan, ya. Buat secara tertib. Dan nggak apa-apa, nanti Bapak lembekkan. Kali ini. Dan yuk silakan kerjakan materi kelas. Apa ya kira-kira nak yang dapat kita bikin di kelas? Ya kerjakan sendiri aja. Ya apa? Di sini nggak ada yang namanya salah, yang namanya benar. Semua kalimat kalian nanti akan kita. Saya nggak lengket. Pokoknya gini, perhatikan, yang lengket ini jangan sini lengket kan? Berarti di sini buatnya, jangan di sini lengket, di sini nanti ditempel nggak ada tulisannya, paham? Maka diginikan dulu. Oh, di mana yang lengket? Ini lengket kan? Berarti penulisnya di sini, kalian. Jangan di sini lengket, tulis di sini. Bisa kan? Nah, di sini. Ya, di sini. Agak-agak gini kan, naikkan sini dengan lengket ke meja, gini kan, tulis. Iya, ya. Buat agak besar-besar aja. Yang penting muatkan dalam. Ya, kan terjadi nggak ada sini yang benar, ada yang salah. Kita sama-sama mau membuat sebuah kalimat yang kelas yang seperti apa yang kalian harapkan nanti. Ingat keyakinan kelas ini kalian buat ya. Apa hanya sebagai mengarahkan bekerjasama untuk menciptakan budaya positif. Sampai yang sudah siap, boleh hasil siap. Ya, silakan hasil. Sudah silakan. Ya silakan. Bisa. Ya, silakan sini ya. Nah, lagi. Ya, sampai sudah siap. Boleh. Enak. Ya, tidak ya, nggak apa-apa.
Tuhan kalian. Habis. Balik kamu cepat tulis. Yuk, yang sudah siap tetap kembali ke tempat. Cepat-cepat, kita tunggu satu lagi teman kalian. Satu lagi ya? Satu lagi. Mana? Biar kalian tekan. Nanti sama-sama kita baca ya. Ya, kita tunggu dulu temannya. Oke. Ya, terima kasih kepada anak-anak kalian semua sudah membuat kalimat keyakinan kelas. Yuk tepuk tangan dulu. Nah, sekarang lihat, tertib dan perhatikan hasil karya semua anak-anak murid Bapak. Ya, yang pertama, Pak ya, tertib di sekolah bisa. Itu adalah salah satu keyakinan kelas yang nanti akan kalian laksanakan. Ada juga teman yang buat tertib sama ya. Sekarang tertib juga ya. Ini apa? Tertib dan rapi. Nah, bukan rapi. Keyakinan kelas yang kedua yang sudah kalian buat sepakati rapi. Rapi dalam arti dalam memakai baju, ya harus rapi sesuai dengan peraturan yang telah dibuat di sekolah. Berarti sudah dua ya, tertib, satu lagi rapi. Ketertiban kelas sama ya, tidak ribut. Nah, ini ada teman kalian membuat keyakinan kelas tidak ribut. Berarti ini adalah salah satu yang perlu kalian lakukan dan tanggung jawab. Ketiga ya, tertib, rapi, kemudian apa lagi? Ya, tidak ribut. Lanjut lagi, mendengar guru saat menjelaskan soal pelajaran. Apa juga satu lagi? Mendengarkan guru saat menjelaskan pelajaran. Keempat, tertib, jangan ribut, sudah tertib sebelum berdoa ya. Gak apa-apa, tadi sudah kita buat, kita akan kembali. Berarti ada 5. Doa dan yang kelima kebersihan. 6. Ya, sudah jelas? Anak-anak saya semua, berarti ingat, ya kemarin ada 6 keyakinan kelas yang sudah kita buat secara bersama. Yang pertama kita urutkan berdoa sebelum dan sudah belajar. Yang kedua tertib. Yang ketiga rapi. Yang keempat jangan tidur. Yang kelima mendengarkan guru saat menerangkan pelajaran. Dan yang keenam adalah kebersihan. Jadi ingat, inilah yang akan kalian lihat nanti setiap hari di sekolah, di kelas kita ya. Ingat ini. Ingat, keyakinan kelas yang sudah kita buat, Bapak berharap harus dilaksanakan dan harus ditanggung jawabi. Jangan dilanggar. Bapak berharap 6 keyakinan kelas yang sudah kita buat, mohon jangan dilanggar ya. Harus kita lakukan. Jelas anak-anak kalian semua? Paham? Jelas? Ya. Bapak berharap terima kasih kepada anak-anak kalian semua yang sudah membuat keyakinan kelas. Nanti akan kita lihat seperti apa yang harus kalian tanggung jawabi. Mudah-mudahan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Oke, terima kasih Bapak Hayri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi yang penuh berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan. Dan tak lupa pula nikmat kesempatan sehingga Bapak dan Ibu dapat berhadir dan berkumpul di ruangan yang paling kita cintai ini dalam rangka yaitu pembiasan aksi nyata modul 1A4 budaya positif di lingkungan sekolah. Yang saat tidak dengan kita, mari kita sampaikan sholawat berangkaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa memperbanyak sholawat kepadanya, nantinya kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati yaitu pertama kali Ibu Kepala Sekolah yang saat ini berhadir dan berkumpul di tengah-tengah kita semua. Hormat kami juga kepada Bapak dan Ibu Dewan Guru yang sampai saat ini juga masih diberikan kesehatan. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati dan cintai, kali ini di depan layar kita sudah kita lihat dan kita perhatikan secara bersama-sama bahwasanya hari ini saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Asahan akan memberikan sebuah aksi nyata tentang pembiasan budaya positif di lingkungan sekolah ini. Adapun harapan kita, Bapak dan Ibu Dewan Guru, setelah nanti kita mempelajari, memahami tentang budaya positif di lingkungan sekolah, ada 2 poin yang harus sama-sama nanti kita laksanakan di lingkungan sekolah tersebut. Yang pertama, guru harus dapat menjelaskan konsep makna disiplin. Ini sudah tidak asing lagi, sudah sering kita laksanakan. Tetapi makna disiplin yang bagaimana yang nanti akan kita terapkan dalam budaya positif. Yang kedua, keyakinan kelas. Yang ketiga, hukuman dan penghargaan pada murid. Kemudian 5, kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi dalam menerapkan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Jadi Bapak dan Ibu, tujuannya ini budaya positif hanya satu. Yang diinginkan oleh murid adalah bagaimana murid mendapatkan lingkungan yang sekolah yang aman dan nyaman. Inilah tujuan yang akan kita imbaskan di sekolah ini. Yang kedua, guru dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Nanti ada sebuah permasalahan yang akan kita berikan contoh dalam lingkungan sekolah. Kemudian kita sebagai pihak selaku guru bagaimana menyelesaikan masalah tersebut dengan secara tepat sesuai dengan penerapan restitusi.
Bapak dan Ibu, coba kita lihat di layar depan. Saya ingin bertanya sebagai pertanyaan pemantik untuk menguji ya kemampuan yang Bapak dan Ibu yang sudah ketahui selama ini. Kemudian nanti kita akan terapkan bagaimana yang sebenarnya budaya positif itu. Bapak dan Ibu, hanya kami minta ada 3 pertanyaan. Setuju atau tidak setuju? Itu saja. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ayo Bapak dan Ibu, kami minta dengan salah satu untuk memberikan argumen pendapatnya hanya berupa 2 kalimat. Setuju atau tidak setuju? Bagaimana Bu? Bu Farida? Setuju ya Bu ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Baik, akan kita buat nanti catatan. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apa kira-kira argumennya Pak? Setuju atau tidak setuju? Setuju ya? Akan kita catat, nanti akan kita buktikan apakah argumen-argumen Bapak dan Ibu dapat kita terapkan sesuai dengan budaya positif. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya Bu ya? Jadi pertanyaan 1, 2, dan 3 dapat kita ambil simpulkan bahwasanya Bapak dan Ibu menjawab setuju. Lihat Bapak dan Ibu di depan. Implementasi budaya positif di sekolah. Inilah poin-poin yang akan kita imbaskan gitu. Akan kita terapkan, akan kita coba lakukan di sekolah kita ini. Pertama, disiplin positif, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, motivasi hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, ini adalah sebuah pengenalan tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi intinya Bapak dan Ibu, ada 2 di situ poin yang terpenting disiplin positif. Yang pertama, anak bertanggung jawab. Dan yang kedua, anak dapat menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Inilah disiplin positif dalam arti pengertian secara sederhana. Mari kita lihat, kalau kita berbicara tentang bertanggung jawab, selama ini anak-anak itu sudah mempunyai kebiasaan. Mereka sudah tahu Bu, disiplin positif itu seperti apa. Tetapi menumbuhkan kesadaran mereka, inilah yang perlu kita terapkan tentang nilai-nilai kebajikan. Ada beberapa poin nilai-nilai kebajikan, tetapi dari sekian pemahaman tentang nilai-nilai kebajikan yang hanya kita tanamkan kepada anak itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila ada 6. Ini aja yang harus kita imbaskan dan kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Inilah nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Bapak dan Ibu pasti sudah memahami salah satu nilai dari beriman dan bertakwa. Bisa kita ambil contoh, saling menghormati, saling menghargai antara perbedaan agama, kemudian beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan agama masing-masing. Dan bisa juga kita buat sebuah kegiatan di sekolah ini seperti yang sudah kita lakukan, kegiatan keagamaan. Anak-anak di dalam agama Islam
kita buat, melaksanakan sholat sunat duha dan yang lain. Yang kedua, berkebinekaan global. Ini adalah salah satu hal yang harus juga kita terapkan kepada anak. Dalam arti Indonesia ini memiliki berbagai macam perbedaan suku, agama, adat, istiadat. Dalam arti hal yang perlu kita tanamkan itu ialah bagaimana menghargai perbedaan, walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Yang ketiga, mandiri. Seorang murid ketika berada di lingkungan sekolah, nilai mandiri ini memang harus perlu diterapkan. Terkadang mandiri yang dilakukan oleh seorang murid belum secara maksimal gitu. Baik dari tugas-tugas yang diberikan Bapak dan Ibu guru melalui PR ataupun tentang kegiatan pelaksanaan yang telah diberikan Bapak dan Ibu guru, apakah berupa sebuah latihan seperti menggerak upacara bendera. Nilai-nilai mandiri inilah yang perlu kita terapkan. Bergotong royong sudah pasti anak-anak juga kita latih untuk menumbuhkan sikap bergotong royong, bekerja sama dalam menumbuhkan kepedulian, terutama di lingkungan sekolah. Yang kelima, kreatif. Setiap murid harus mempunyai ide-ide, gagasan yang dapat bisa diciptakan dalam menumbuhkan karakter, minat, dan bakat mereka. Yang terakhir, bernalar kritis. Ini adalah poin yang paling sangat terpenting gitu. Dalam arti sebagai seorang guru, ketika mengatasi sebuah masalah, maka kita harus dapat menciptakan anak itu bernalar kritis. Dalam arti mereka bukan hanya bisa menyelesaikan itu, tetapi secara hakikatnya bagaimana mereka tidak mengulangi kembali, memperbaiki diri mereka yang salah agar menjadi yang mandiri dan tanggung jawab. Ya, selanjutnya disiplin positif. Yang kedua juga, murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Ini yang berada di luar, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Inilah yang poin yang sangat terpenting. Bagaimana nanti setelah kita selesai mempelajari modul 1A4, disiplin diri bagi seorang murid ini bisa diterapkan melalui motivasi internal. Jangan kita buat karena paksaan, jadi mereka melakukan disiplin, atau karena kita puji, atau karena kita beri hukuman, sehingga anak-anak melaksanakan disiplin positif. Yang seperti apa nanti yang kita harapkan? Ya, di layar dan di depan, motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Inilah kalau kita buat dalam sebuah kalimat pemantik, apa ya sebenarnya kalau murid tidak melakukan hukuman tersebut gitu, apa hasilnya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain gitu. Kalimat pemantik yang dapat bisa kita ambil, apa yang akan saya lakukan, apa yang akan saya dapat ketika saya melakukan sebuah perbuatan. Dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Ini kalimat pemantiknya bisa kita ambil apa yang kita harapkan kalau kita menerapkan menghargai diri sendiri. Jadi Bapak dan Ibu, 3 motivasi perilaku manusia ini ada nilai-nilai setiap poin-poin tertentu. Dari 3 poin tertentu yang kita harapkan nanti itu adalah yang poin ketiga, untuk menghargai
diri sendiri. Inilah yang perlu nanti kita tanamkan. Poin yang pertama masih rendah. Anak-anak karena takut ada sebuah hukuman, maka mereka berani melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan yang kedua, ada sesuatu imbalan sehingga mereka melakukan kegiatan tersebut. Yang ketiga ini adalah yang paling poin terpenting, mereka melakukan motivasi itu atas berkat dorongan dari dalam diri mereka sendiri, sehingga mereka mandiri, mereka itu bisa bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan tersebut. Ya, baik Bapak dan Ibu, di sini ada sebuah soal, nanti akan kita analisis. Apakah soal itu termasuk hukuman atau penghargaan? Ya. Ipan kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Guru, yaitu Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Yuk, pertanyaannya ada dua Bapak dan Ibu. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Yang tadi si IPA ketika dalam belajar dia hanya terdiam, ketika dipanggil tergugup dan tidak bisa menjawab. Baik Bapak dan Ibu, apakah setuju Pak Seno selaku guru matematikanya membuat perlakuan kepada IPA selaku muridnya yang tadi ketika belajar hanya berdiam, diberikan pertanyaan tak bisa menjawab dan tergugup? Setuju apa tidak Bapak dan Ibu? Ya Bapak dan Ibu, gimana Pak? Setuju nggak? Tidak ya? Mengapa? Pasti ada alasannya. Kira-kira apa alasannya Bu? Berarti yang perlu dilakukan Pak Seno itu bukan hukuman itu ya, motivasi. Kan tadi kan disuruh berdiri dia. Iya. Ya, baik. Jadi sudah dapat kita ambil kesimpulan, Pak Seno tadi memanggil si IPA sehingga murid menjadi gaduh, kelas tak tertentu dan banyak teman-teman menertawa. Tidak setuju ya? Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Ayo, ada dua, hukuman atau konsekuensi. Tadi kan sudah dilihat dalam cerita tersebut. Dipanggil si IPA ke depan, kemudian dia menunjuk hidungnya. Apakah itu dilakukan Pak Seno itu hukuman atau konsekuensi? Yang penting yang perlu kita pahami, kira-kira apa itu? Konsekuensi itu seperti apa? Konsekuensi itu adalah hasil perbuatan yang mereka lakukan, Bu. Dalam arti dia terfokus pada siswa ataupun murid. Ya, Bapak dan Ibu, yang dilakukan Pak Seno hukuman atau konsekuensi? Apa kita ulang lagi soal ceritanya? Apa Bu? Biar kita nanti ambil dapat sebuah kesimpulan.
konsekuensi. Itu ya Bu ya. Baik, saya akan catat. Kita lanjut. Ini dia. Ada 3 poin yang terpenting: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi dari 3 ini nanti ada nilai tertinggi, ada juga nilai terendah. Tinggal kita Bapak dan Ibu, kita nanti membiaskan menerapkan di lingkungan sekolah seperti apa yang mau kita buat ketika ada masalah murid. Apakah hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Sebelum itu, alangkah baiknya kita harus memahami kalau hukuman kita sudah pasti tahu, konsekuensi adalah suatu akibat dari perbuatan yang mereka lakukan. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka gitu, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itulah menurut Gosen 2004. Ini ya Bu ya, kita pahami dulu. Jadi nanti kita tahu Bu, seperti apa masalah yang dihadapi oleh murid, kita sebagai guru bagaimana menciptakan budaya positif itu. Apakah hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Ini yang nanti akan kita coba pemahaman. Ini dia, ada berupa tabel dan ada di situ poin-poinnya. Bapak dan Ibu bisa lihat ada 2, ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Identitas gagal itu adalah kalau murid telah melakukan sebuah kesalahan dengan memberikan hukuman, berarti menurut Gosen itu adalah identitas gagal yang dilakukan oleh guru. Apa yang akan terjadi? Ini dia, murid, anak belajar menyembunyikan kesalahan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Dampak pada murid ini dia Bu, anak itu merasa marah, walaupun kita prepetin Bu, walaupun kita marah-marah itu membekas di dalam hati mereka. Inilah pentingnya guru positif. Mereka akan membekas sampai kapanpun diingat itu. Apalagi gurunya tegar, itu akan diingat sampai kapanpun oleh murid. Inilah yang menurut Gosen, hukuman itu tidak layak diberikan seperti itu, karena itu adalah membuat identitas murid menjadi gagal. Kalau kita lihat konsekuensi untuk menerapkan disiplin, murid akan belajar taat pada peraturan. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, dan yang terakhir membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dengan menerapkan konsekuensi. Ini kita harapkan. Berarti ketika ada masalah, yang perlu kita terapkan adalah konsekuensi dan restitusi. Sekarang kita pahami bagaimana itu restitusi. Murid, anak belajar memecahkan masalah. Berarti ketika anak itu dapat masalah, bagaimana tujuan akhirnya mereka dapat memecahkan masalah itu tanpa mengulangi kembali dengan rasa tanggung jawab dan mandiri. Kemudian anak paham berdiri sendirian dengan pegang kendali kontrol. Murid ataupun anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Ini dia poin penting. Jadi kalau kita lihat tabel, sebenarnya yang perlu kita lakukan, kita imbaskan, kita terapkan di sekolah ini adalah restitusi Bu. Ini yang kita terapkan. Bagaimana nanti unsur-unsurnya, langkah-langkahnya akan kita sampaikan. Inilah yang poin terpenting. Restitusi adalah salah satu cara terbaik menyelesaikan masalah sehingga anak itu kembali kepada kelompok mereka yang di awal menjadi kelompok yang lebih kuat. Jelas ya Bapak dan Ibu? Hukuman, konsekuensi, restitusi, ada yang identitas gagal, ada identitas sukses yang nanti akan kita lakukan di sekolah. Baik Bapak dan Ibu, saya akan memberi sebuah pertanyaan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jawabannya hanya pilih. Apakah soal itu hukuman atau konsekuensi? Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat. Ini pernah kita lakukan mungkin kepada anak.
Anak salah, kita kasih hukuman. Saya tidak akan terlambat lagi dengan menulis 100 kali ya di buku. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi, Bu? Kita ini menyuruh anak ini membuat catatan karena mereka bersalah, jadi hukumannya menulis 100 kali. Kalimatnya saya tidak akan terlambat. Pasti itu adalah hukuman. Kalimat kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Pasti hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu adalah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini apakah hukuman atau konsekuensi, Bu? Konsekuensi. Seperti ini yang diharapkan. Jadi ketika anak itu bersalah membuat sebuah masalah, apa yang harus mereka lakukan? Sehingga kesalahan itu tidak lagi terulang. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja, tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apa ini, Bu? Hukuman atau konsekuensi membersihkan tumpahan air? Apa ini kira-kira, Bu? Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu saat di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran besok. Ini adalah hukuman. Inilah contoh-contoh. Kemudian itu bisa membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi. Ya, kita lihat, Bu. Ini perbedaannya. Hukuman dan konsekuensi. Ya, kita lihat. Kalau hukuman itu menyakitkan ya bagi murid. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian anak membenci kedisiplinan kalau hukuman, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek aja, tetapi menjadi nyaman dalam waktu jangka panjang. Anak bisa menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ini contoh, Bu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Seperti inilah nanti yang akan kita ibaskan. Kalau ibu, bapak melakukan hukuman, itulah hasil yang akan didapat oleh murid. Sedangkan kalau konsekuensi yang dibuat oleh guru ketika murid melakukan sebuah kesalahan, inilah yang hasil yang kita dapat. Ya, dihukum oleh penghargaan. Dalam arti, menurut Al-Fiqhs, wawancara ASTD annual ya, mengemukakan penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pelajaran yang sesungguhnya. Berarti menurut si Alfi, kalau murid itu dihukum, kemudian kita kasih penghargaan, secara hakikatnya itu adalah menghancurkan potensi murid, Bu, dalam pembelajaran yang sesungguhnya. Kan kadang-kadang ada karena anak itu melakukan kesalahan, supaya tidak terulang kita kasih penghargaan gitu. Lantas ini sebenarnya dapat menghancurkan potensi mereka. Apa pengaruh-pengaruh yang akan terjadi? Itu jangka panjang, ada jangka pendek. Kita ambil satu aja, penghargaan efektif jika kita mengingat seseorang melakukan sesuatu yang kita ingat dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Lanjut, penghargaan tidak efektif. Nih, poin terpenting, Bu. Kalau penghargaan itu diberikan, otomatis dapat merusak hubungan mereka. Salah satunya ialah ketika seseorang diberi penghargaan dan dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan. Kemudian jika seseorang memberikan penghargaan kepada murid-murid, besar kemungkinan murid-murid itu termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya gitu. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru. Inilah hasil dari penghargaan yang akan kita berikan ketika anak berbuat salah. Jadi
kalau kita balik seperti ini, Bu. Tadi kan di awal sudah ada kegiatan formatif. Ini dia. Dapat lagi kita jawab, Bu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tadi kan sudah kita kasih materi. Setuju atau tidak setuju, Bu? Tidak setuju, ya Bu ya. Jadi mulai inilah yang harus kita ibaskan ya. Hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak, Bu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, membaca, membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak setuju, Bu, secara hakikatnya. Dan ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini juga tidak setuju ya, Bu. Ini sudah dapat hasil yang tadi sudah kita buat. Ini penghargaan dalam arti hukuman, Bu, bukan penghargaan ketika mereka dapat prestasi yang baik. Kan ada itu kadang-kadang guru ketika bersalah supaya mereka tak mau kembali, kita kasih penghargaan. Nah, kita kasih makanan, seperti itu. Ya, keyakinan kelas. Ini dia, bisa ada waktu. Pertanyaan pemantiknya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Keyakinan kelas sama peraturan kelas itu berbeda, Bu. Seperti apa? Nanti akan kita bahas. Kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Dan yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Kita lanjut. Ini dia, keyakinan kelas. Kita membahas. Keyakinan kelas sama peraturan kelas itu berbeda, Bapak dan Ibu. Kenapa? Kalau keyakinan kelas ini dibuat oleh murid, gitu. Guru sama murid berkolaborasi kerjasama. Dalam arti mereka akan membuat sebuah keyakinan aturan-aturan di kelas sesuai dengan pemahaman mereka. Kita ambil contoh, hormati gurumu, tidak berkata kotor, sopan santun, saling menyayangi, fokus belajar, saling menolong. Ini keyakinan kelas yang dibuat anak. Biasanya keyakinan kelas itu kita selaku guru mendampingi. Kira-kira apa yang sesuai dengan budaya positif di lingkungan sekolah. Contoh, bisa kita buat keyakinan kelas seperti anak-anak sebelum belajar kita terlebih dahulu berdoa. Itu kan bisa, Bu. Berarti sebelum dan sesudah pembelajaran kita berdoa. Itu kayak kelas. Setelah kita buat membuang sampah pada tempatnya, itu juga perlu kita buat. Ini contoh singkatnya. Nanti bisa Bapak Ibu terapkan di kelas masing-masing. Seperti apa keyakinan kelas yang mereka pahami gitu. Jadi keyakinan kelas inilah yang nanti akan kita tempelkan di dinding hasil karya mereka. Apa nanti dampak positifnya, Bapak dan Ibu? Mereka setiap hari akan melihat, mengingat sesuai yang mereka buat. Beda sama aturan. Kalau aturan sudah tertulis, kita pun tidak tahu siapa yang membuat, siapa yang melakukan gitu. Itulah bedanya keyakinan kelas sama aturan. Aturan itu sudah ada yang buat dan tertulis. Kita tidak memahami dan belum tentu sesuai dengan kondisi kelas kita. Makanya oleh karena itu guru harus membuat keyakinan kelas dengan kesepakatan murid-murid bersama. Seperti apa, Nak? Supaya lingkungan sekolah kita ini aman gitu, aman dan nyaman. Inilah salah satu contohnya. Ya, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ada beberapa poin. Ini dia Bapak dan Ibu. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Nah, ini jelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kenapa? Ini bahasa keyakinan kelas itu yang membuat adalah murid. Makanya mereka dapat mencerna gitu, memahami dibandingkan aturan sekolah. Aturan sekolah kan banyak. Siswa datang lebih cepat dan tidak boleh terlambat sebelum lonceng berbunyi. Itu kan yang buat bukan mereka. Inilah salah satu yang perlu kita buat keyakinan kelas. Kemudian penyataan keyakinan kelas membuat siswa senantiasa dalam bentuk positif.
seperti menghormati, menghargai, gitu ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ini dia, Bu. Jadi keyakinan kelas itu dibuat jangan banyak-banyak, Bu. Apa yang murid ketahui sesuai dengan lingkungan kelas kita, itu aja dibuat. Jangan sampai 20 sampai 10 kalimat. Yang penting mereka membuat diingat dan dipahami dan dilaksanakan. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan terakhir, warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Ya, ini dia masuk kita yang ketiga. 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Ini ada 5 poin. Ada murid yang melakukan perbuatan salah, guru melakukan posisi kontrol memberikan hukuman gitu. Ada juga guru ketika murid melakukan perbuatan salah, guru berada di posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian teman, pemantau, dan manajer atau pemimpin. Ya. Seperti apa nanti posisi kontrol guru terhadap murid ketika memberikan pemahaman dan murid dalam membuat sebuah kesalahan. Ini dia ada tabelnya, Bapak dan Ibu. Sama seperti tadi ya, ketika murid membuat kesalahan, ada identitas gagal, ada identitas berhasil atau sukses. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat, tadi kan posisi kontrol ada 5, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Identitas gagal yang dilakukan guru berarti penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Inilah dia, Bu, Bapak, yang harus kita hindari. Contoh, kalau penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, kadang-kadang kita kan tak sengaja, kita sebagai guru, anak-anak itu ketika melakukan perbuatan salah kita sindir. Nah, itu membuat identitasnya gagal. Kemudian membuat orang merasa bersalah, kita berceramah. Seharusnya kamu seperti ini, ibu kecewa kepadamu, bapak kecewa dari perbuatanmu. Ini membuat identitas mereka menjadi gagal. Seharusnya guru itu berada di posisi yang bagaimana? Itulah identitas yang sukses, teman, dan pemantau. Seperti apa guru berada di posisi teman ketika murid salah, membuatkan alas-alasan. Nah, sebaiknya kamu tidak mengulangi perbuatan itu ya, karena perbuatan itu merugikan teman-temanmu. Ini salah satu guru berada di posisi teman. Bisa memantau, menghitung dan mengukur sudah sejauh mana perbuatan yang mereka lakukan ketika melakukan perbuatan salah. Dan yang terakhir, ini dia, posisi yang diharapkan guru ketika melakukan perbuatan salah adalah yang paling tepat, manajer, pemimpin. Masuk dia di teman, masuk dia di pemantau. Semua itu dapat dia lakukan. Dalam arti ketika murid melakukan perbuatan salah, bagaimana murid itu tidak mengulang kembali. Tapi dengan poin Bapak dan Ibu, ada tanggung jawab dan ada sifat kemandiriannya. Inilah proses 5 posisi kontrol sebagai seorang guru adalah manajer yang harus kita lakukan. Dan poin yang paling tertinggi, ya, masuk kita dalam segitiga restitusi. Ini yang terakhir ya, Bapak dan Ibu. Segitiga restitusi ini seperti gambar segitiga. Ada 3 segitiga restitusi yang harus kita pahami. Pertama, menstabilkan identitas. Ini dia. Seperti apa menstabilkan identitas? Ini kalimatnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan.
kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Inilah kalimat-kalimat seorang guru ketika menerapkan segitiga restitusi. Tadi kan sudah kita lihat Bu, di awal bahwasanya ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada segitiga restitusi. Ini Bu yang perlu diterapkan nanti. Ya. Inilah yang harus diterapkan seorang guru ketika murid melakukan sebuah kesalahan. Yang paling tepat ini dia. Hukuman tidak tepat membuat murid menjadi gagal. Konsekuensi adalah suatu hal yang baik, tetapi belum dapat siswa menerapkan dan bertanggung jawab secara mandiri. Tetapi kalau segitiga restitusi, semua permasalahan itu ada di dalam gambar segitiga ini. Ya Bu, yang pertama menstabilkan identitas. Ini kalimat-kalimat guru yang harus dilakukan. Yang orang pasti pernah melakukan kesalahan, wajar kalau kamu melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini dia. Apa yang harus kita lakukan? Kalimat-kalimat yang harus kita lakukan sebagai guru. Ini dia. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kalau ada anak melakukan perbuatan salah, seharusnya yang poin yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tanya, apa alasan melakukan perbuatan itu? Tujuannya apa? Supaya murid itu mengerti ternyata kesalahan seperti ini yang mereka lakukan. Langkah berikutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi ketika murid sudah melakukan sebuah kesalahan, apa kira-kira langkah ke depan mereka dari perbuatan yang mereka lakukan itu sehingga perbuatan itu menjadi salah? Jadi langkah-langkah seperti apa ke depan? Itulah termasuk validasi tindakan salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Jadi adalah poin yang paling tertinggi. Di poin ketiga ini, segitiga restitusi, inilah yang diharapkan, yang diinginkan oleh murid ketika melakukan perbuatan salah. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Inilah poin-poin dari menanyakan keyakinan. Jelas ya Bapak dan Ibu? Saya berharap ini memang yang harus kita kuasai. Segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan. Ya, ini adalah sebuah perincian. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Berarti kalau anak yang salah, kedepannya bagaimana mereka dapat menciptakan budaya positif, terutama tidak mengulangi kembali. Ini adalah salah satu kata-kata yang harus diucapkan guru ketika murid melakukan sebuah kesalahan, yang termasuk menstabilkan identitas. Ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Inilah kalimat-kalimat yang wajib diucapkan seorang guru ketika anak melakukan kesalahan. Lantas kita buat segitiga restitusinya dalam menstabilkan identitas. Inilah Bapak, kalimat-kalimat yang harus kita ucapkan kepada murid. Kemudian validasi kesalahan. Membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Apa yang harus dilakukan guru? Inilah
kalimat yang perlu diucapkan kepada murid ketika dalam segitiga restitusi validasi kesalahan. Kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini dia. Berarti di validasi kesalahan sudah ada tingkatan. Kesalahan anak itu sudah kita gali, sudah kita klarifikasi, sehingga mereka mengerti membuat kesalahan itu alasannya seperti apa, dan tujuan terakhirnya apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik untuk besok lagi. Inilah dia Bapak dan Ibu. Yang ketiga, segitiga restitusi menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Adapun kalimat-kalimat yang diucapkan guru adalah apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Ini tujuan terakhir. Jadi masalah yang di awal tadi sudah kita klarifikasi, kemudian sudah kita terapkan, dan yang terakhir ini tujuan yang akan dialami oleh seorang murid. Apa nilai yang kita percaya di kelas dan sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Ini menyangkut tentang keyakinan kelas. Makanya keyakinan kelas itu sangat bernilai Bapak dan Ibu ketika murid salah. Ketika murid salah, kita coba mengulang kembali apa keyakinan kelas yang sudah pernah kita buat, sehingga mereka berpikir, oh, seperti ini rupanya perbuatan yang kulakukan, tak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Karena yang membuat keyakinan itu kan murid, bukan sekolah dan bukan guru. Jadi ketika mereka melakukan perbuatan salah, tujuan terakhir menanyakan keyakinan, kita mengulang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Makanya Bapak dan Ibu ketika membuat keyakinan kelas, poin-poin yang terpenting itu sebenarnya jangan lupa dimasukkan, seperti membuang sampah. Itu perlu. Ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, kita ajak mereka mengulang kembali keyakinan kelas sudah disepakati. Kamu salah, karena keyakinan kelas yang sudah dibuat teman-temanmu seperti ini. Inilah tujuan terakhir segitiga restitusi. Kemudian saling menghargai dan menghormati itu perlu Bapak dan Ibu. Kadang-kadang murid kita itu tak sengaja mengejek, kadang-kadang membuli. Itu perlu dimasukkan ke kelas. Karena masalah-masalah seperti itu yang sering kita lihat di kelas, yang paling dominan dilakukan murid gitu, khususnya untuk di tingkat sekolah dasar. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ini menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini Bapak dan Ibu, tujuan terakhir dari segitiga restitusi, bagaimana murid dapat tidak mengulangi kesalahan, bertanggung jawab, dan melakukan mandiri. Yang terakhir ada sebuah kasus. Mari kita sama-sama kita baca Bapak dan Ibu. Nanti akan kita lakukan segitiga restitusinya. Kalimat tersebut nanti yang mana termasuk menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan yang terakhir tadi keyakinan kelas. Kasus yang pertama, pada saat jam istirahat di sekolah, para siswa dan siswi memanfaatkan waktu tersebut untuk membeli makanan dan minuman. Ada salah satu siswa kelas 5 SD telah membuang sampah minuman sembarangan di kelas
yang bernama Edo. Berarti Edo ini ketika jam istirahat setelah membeli makanan minuman sampai dibuang di kelas. Perbuatan itu telah diketahui oleh temannya Siti dan Fatimah. Kemudian peristiwa itu dilaporkan sama guru kelas 5. Siti dan Fatimah, Pak Guru, tadi kami melihat Edo membuang sampah sembarangan di kelas. Datang Pak Guru, apa yang disampaikan kalian itu benar? Siti dan Fatimah menjawab, benar Pak. Kami melihat secara langsung. Baiklah, Bapak akan tindak lanjuti atas informasi yang disampaikan sebelumnya. Bapak ucapkan terima kasih. Sama-sama Pak. Beberapa waktu kemudian, akhirnya guru kelas 5 memanggil Edo untuk meminta keterangan dari laporan temannya atas perbuatan dilakukan. Ini Bapak dan Ibu. Ini kasus bagaimana kita menerapkan segitiga restitusinya. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ada kasus seperti ini, langkah yang pertama yang perlu kita panggil siswa itu adalah apa alasan mereka melakukan kesalahan itu. Contohnya si Edo. Kenapa Edo kamu membuang sampah sembarangan? Apakah itu tidak mengganggu, merugikan teman-temanmu? Lantas seorang guru itu seperti yang tadi sudah kita bahas, Edo, perbuatan yang kamu lakukan itu memang salah. Wajar, ya namanya manusia itu pasti pernah berbuat kesalahan. Ini dia. Seperti ini nanti kalimat yang ibu lakukan. Kata inilah, ketika tadi Edo membuang sampah sembarangan di waktu jam istirahat, ini yang wajib perlu diterapkan. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan ibu juga pernah berbuat salah. Gitu. Jadi anak itu tidak merasa seakan-akan masalahnya itu menjadi beban, tetapi masalah itu dapat membuat mereka menjadi senang karena dapat kita klarifikasi ya. Kemudian ketika nanti Edo tadi membuang sampah sembarangan dalam keadaan validasi kesalahan, ini perlu yang dilakukan seorang guru seperti ini kalimatnya. Kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Dalam arti Edo, kamu sudah tahu membuang sampah sembarangan itu kan tidak benar, tidak baik. Lantas kamu mengapa melakukan dan alasannya seperti apa sehingga kamu membuang sampah sembarangan? Mungkin Edo menjawab seperti ini. Saya tidak sengaja Pak, karena tadi saya lupa membuang sampah di kelas. Ini alasannya. Selanjutnya, agar si Edo itu tidak mengulang kembali, dapat merubah, apa yang kamu bisa lakukan lebih baik untuk akan esok? Yang pasti saya berjanji Pak, saya tidak akan membuang sampah sembarangan lagi nanti di kelas 5, terutama pada jam istirahat. Lanjut ketika menanyakan keyakinan ya. Nilai-nilai kita, kepercayaan di kelas sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati seperti apa. Edo kita panggil, ini tujuan terakhir Bu. Edo tahu tidak apa keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tahu Pak, saya membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan itu kan termasuk melanggar dari keyakinan kelas kita. Lantas, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu melakukan seperti itu dan menjadi orang seperti apa? Disinilah poin terpenting. Edo akan bisa mencerna ternyata perbuatan yang dilakukannya itu adalah salah, sehingga dia akan merubah perbuatan itu, apalagi ada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama oleh teman-temannya. Seperti inilah Bapak dan Ibu, segitiga restitusi yang perlu kita buat
menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan. Baik Bapak dan Ibu, dari kasus ini ada video bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi. Yang video ini sudah saya buat, saya umpamakan oleh murid-murid saya. Nanti Bapak dan Ibu bisa melihat segitiga restitusi yang menstabilkan identitas di kalimat seperti apa gitu. Kemudian mana yang termasuk validasi tindakan salah, dan yang terakhir di mana yang termasuk menanyakan keyakinan. Baik, dan Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita lihat. Ini adalah yang terakhir. Setelah itu nanti kita akan beri kesimpulan. Apakah video yang sudah saya buat ini merupakan salah satu segitiga restitusi yang sudah kita terapkan dan yang nanti Bapak Ibu dapat imbaskan di lingkungan sekolah. Kita dengar? Silakan duduk, Nak. Selamat pagi, Edo. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Baik. Edo mengetahui apa tidak kenapa Bapak memanggil ke dalam ruangan ini? Tahu, Pak. Karena membuang sampah pada jam istirahat. Menurut Edo, apakah perbuatan yang dilakukan itu salah atau benar? Salah. Ya, bagus. Berarti Edo sudah mengetahui perbuatan yang dilakukan salah dan akan memperbaiki kesalahan itu agar tidak terulang. Ya, Pak. Manusia memang tempatnya salah. Jadi wajar Edo kalau manusia itu pernah melakukan perbuatan salah. Termasuk Bapak. Bapak juga pernah melakukan perbuatan salah. Akan tetapi kita harus dapat memperbaiki kesalahan itu agar tidak terulang kembali. Ya, Pak. Bapak mau tanya, mengapa Edo melakukan perbuatan itu? Pasti mempunyai sebuah alasan. Coba jelaskan. Karena saya kurang menyadari kebersihan kelas. Baik, berarti Edo sudah mengetahui. Lalu, apa yang Edo lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Membuang sampah pada tempatnya, Pak. Ya, sekarang kita akan berbicara tentang keyakinan kelas. Kira-kira apa yang Edo ketahui tentang keyakinan kelas yang sudah pernah kita buat? Menjaga kebersihan kelas. Ya, bagus. Berarti Edo sudah mengetahui keyakinan kelas yang sudah kita buat, bahkan kita sepakati untuk kita terapkan. Pak. Lalu, apakah Edo sudah menerapkan keyakinan kelas itu dengan baik dan benar? Belum. Nah, inilah. Mulai saat ini, Edo harus menerapkan keyakinan kelas itu dengan baik dan tanggung jawab agar dapat merubah perbuatan itu lebih baik lagi ke depan. Ya, Pak. Jadi apa rencananya ke depan? Membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan kelas. Ya, baik. Berarti itulah harapan yang Bapak inginkan. Terima kasih kepada Edo yang sudah bersedia menemani Bapak untuk melakukan sebuah tindakan. Tetap terus semangat belajar. Jangan lupa keyakinan kelas itu tetap dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Saya Pak. ya, boleh kembali ke tempat sekolah. Sangat berharap kita sebagai rekan guru sejawat, mari sama-sama kita imbaskan, kita terapkan, kita laksanakan budaya positif di lingkungan sekolah agar kiranya anak murid ketika berada di sekolah menjadi senang, bahagia, karena lingkungannya itu adalah lingkungan yang aman dan nyaman dalam membuat murid mengembangkan bakat minatnya sesuai dengan karakter mereka
secara bersama-sama. Oleh karena itu, saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi, menanggapi tentang budaya positif. Mudah-mudahan ini dapat kita pahami, dapat kita terapkan dan kita laksanakan dalam kehidupan ini. Sekian dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.